agar bisa bertumbuh bersama di atas diri masing-masing kita. Wow, luar biasa sekali DNA Community ini ya, karena isinya tuh range-nya dari anak-anak muda, dewasa, bahkan yang sudah senior pun semuanya bergabung di sini ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk follow ya DNA Community ya, double M dan pakai Y di belakangnya .id. Langsung follow di Instagram kita DNA community.id. Nah, pada event kali ini DNA Community kita mengadakan spesial ya series bisnis ya, series bisnis untuk mengedukasi para entrepreneur, karena sekarang tuh lagi viral banget ya kata-kata entrepreneur. Banyak banget orang-orang yang sekarang tuh berlomba-lomba menjadi entrepreneur. Tapi di sini siapa yang masih malu-malu menjadi seorang entrepreneur karena ngerasa minder, nggak punya bakat, nggak punya keturunan garis ningratnya bisnis? Boleh nggak ketik di kolom komen. Masih ragu-ragu untuk menjadi seorang entrepreneur, masih takut untuk menjadi seorang entrepreneur, atau kamu yang sudah menjadi entrepreneur sejati? Boleh nggak ketik di kolom komen di sini? Oke, thank you untuk ketikannya, untuk komen-komennya. Saya akan segera memulai event kali ini. Oke teman-teman, selamat datang sekali lagi ya di DNA Business Talk bersama saya sebagai host Anda pada malam ini. Saya Anggi, dan pada malam hari ini tentu saja saya tidak akan berbicara sendiri. Saya akan mengundang dua pembicara luar biasa hebat untuk Anda semua yang hadir ke dalam event pada malam hari ini. Dua pembicara ini akan membedah habis-habisan tentang menjadi entrepreneur, bakat, tekad, atau nekat. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, boleh ketik di kolom komen supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Nah, teman-teman, event ini akan ada 2 sesi. Jadi pastikan teman-teman stay tune terus dari sesi 1 sampai sesi 2. Karena apa? Karena Anda akan menemukan jawaban dari pertanyaan Anda pada malam hari ini dari pembicara 1 sampai pembicara 2. Oke, pastinya udah nggak sabar ya mengikuti sesi spesial pada malam hari ini. Karena hari ini di DNA Community kita akan sama-sama belajar mengenal kekuatan dan potensi diri kita untuk menjadi seorang entrepreneur melalui metode Stephen dan juga menemukan bisnis yang sesuai dengan potensi kamu semua. Udah siap? Are you ready? Boleh ketik di kolom komen untuk Anda yang siap mengikuti sesi pada malam hari ini ya. Karena eventnya spesial sekali, saya akan mengundang langsung pembicara kita ya, seorang entrepreneur dan juga Stephen Certified Consultant ya. Beliau akan membedah langsung ya, membantu Anda untuk menemukan bakat-bakat terpendam Anda. Oke, sebelum saya memanggil, saya akan menggunakan masker dulu ya. Nah, oke teman-teman, sudah siap? Saya akan langsung aja mengundang pembicara tamu kita, seorang entrepreneur dan juga seorang Stephen Consultant. Ini dia, Wisdar. Wah, kayak tepuk pramuka kita ya jadinya. Oke. Baik. Baik, alhamdulillah. Tetap harus pakai prokes. Dan ini spesial banget loh Mas Wisdar. Karena kita sebenarnya sudah lama membuat edukasi kepada entrepreneur ya dan bisnis bentuknya via Zoom. Jadi memang acara rutin, tapi hari ini spesial saya langsung live menghadirkan pembicara karena biasanya kita sama-sama Zoom. Wow, luar biasa banget ya pokoknya hari ini untuk Anda ya, pastikan tamu undangan Anda, teman-teman Anda yang masih takut untuk berbisnis, diundang ke sini. Karena bukan hanya ngomongin tentang bisnis, karena kita akan menggali potensi diri dari pembicara kita satu ini, yaitu Mas Wisdar. Oke, Mas Wisdar. Thank you so much udah datang ke DNA Community kita. Terima kasih juga udah diundang. Iya, karena suatu kehormatan buat kita juga, ya, sebagai komunitas bisnis yang terus mengedukasi masyarakat Indonesia, baik dari anak-anak muda sampai dewasa, untuk berani memulai menjadi seorang entrepreneur. Wow, saya senang banget ya di saat pertama kali diajak untuk mengisi acara DNA Business Talk, karena saya tahu DNA itu sebuah komunitas yang luar biasa bagus, keren banget, karena memang
mencoba memberi influence yang positif, baik dari sisi macam-macam ya. Saya dengar tadi Iya, baik dari sisi finansialnya, bahkan kesehatannya juga. yes. Jadi itu luar biasa. Makanya saya juga bersyukur dapat maksudnya diundang ke Kesempatan untuk bertemu iya dengan teman-teman betul. DNA Community. Dan Mas Wisdar boleh nggak nih, katanya tak kenal maka tak aruf. Boleh nggak kenalan dulu nih sama teman-teman DNA, Mas Wisdar sebagai apa? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya ngikut ya tadi. Selamat pagi teman-teman. Semangat pagi juga biar kita berpikir masih ini pagi dan masih seger gitu ya. Nama saya Wisdar, saya adalah ayah dari 2 orang anak dan kami berdomisili di Bekasi. Sehari-hari saya dan istri berprofesi sebagai pebisnis dan selebihnya juga saya menjadi praktisi untuk melakukan pengetesan dan memberikan konsultasi kepada orang terhadap ini dia apa hasil dari tes kepribadiannya melalui metode SPT. Hmm. Jadi lebih kurang begitu hari-harinya ya. Wow, dan luar biasa banget kayaknya orang yang tepat untuk menjelaskan ini adalah Mas Wisdar. Sebagai praktisi bisnis, entrepreneur, dan juga mendalami tentang metode Stephen ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir nih, Mas, sebenarnya metode Stephen tuh apa sih? Nah, Oh teman-teman, iya, sorry Mas. Sorry ya, dipotong. Kita mungkin ada teman-teman yang baru hadir juga nih Mas. Boleh nggak ya, saya ulang lagi temanya ya boleh, boleh. untuk sebelum kita masuk ke Stephen-nya. Oke teman-teman yang baru hadir, karena saya ngelihat banyak banget tadi yang baru hadir ya. Tema kali ini Mas adalah jadi entrepreneur, bakat, bakat, tekad, atau nekat. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Ngomong-ngomong tentang bakat dulu nih, Mas. Ya, bakat itu kan sebenarnya gift ya, Mas. Iya betul. Kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita semua dan semua orang pasti punya bakat tertentu, benar nggak, Mas? Betul. Dan semua orang unik. Betul. Tapi sayangnya banyak orang yang sebenarnya nggak tahu bakatnya apa. Benar Nah, sekali. benar kan, Mas? Iya. Nah, kira-kira nih Mas, bisa nggak sih dari metode Stephen ini kita menemukan bakat kita sebenarnya? Iya, Bisa bisa ya? banget ya, bisa Bisa banget banget. teman-teman. Sebenarnya Stephen itu sendiri adalah salah satu metode dari banyak metode yang ada yang digunakan untuk mengetahui karakter dan kepribadian serta potensi secara genetik melalui Hmm. kekuatan dominan dari lapisan dan belahan otak kita. Jadi, Wow. semua orang bisa sebenarnya, semua bisa dites mulai dari umur 3 tahun sampai sebelum meninggal. Jadi Hmm. bisa. Jadi sebenarnya bakat itu memang bukan hanya sekedar asumsi kita bakatnya apa, tapi sebenarnya secara ilmiah itu sudah ditemukan ya Mas ya, dari genetik, belahan otak gitu ya. Jadi bukan sekedar asumsi ya Mas ya. Benar. Nah, Karena bahkan untuk memberikan pengetesan hmm, tersebut, jadi sebenarnya kalau kita mau lebih detail hmm. itu paling akurat itu menggunakan tes DNA. Wow. Tapi ya untuk di Indonesia kayaknya belum memungkinkan Hmm, karena biayanya cukup hmm, mahal. Ada beberapa negara yang sudah sangat maju, bahkan seperti Israel pun hmm, melakukan tes itu gitu. hmm, Dan yang kedua itu melalui retina. Dan sejauh ini juga di negara kita belum ini ya belum berkembang untuk hmm, seperti itu karena mungkin juga biayanya masih sangat mahal. hmm. Dan yang ketiga itu melalui fingerprint. Nah, salah satu metode yang digunakan dengan fingerprint itu adalah tes Stephen itu sendiri. Hmm. Ya, dan mulai boleh dites itu dari umur 3 tahun, Mbak. Dari 3 tahun, oke. Nah, kalau dari, ini ya, personal genetik ya, Mas, ya, tadi. Baru tahu loh, ternyata bakat tuh kalau di-black itu ternyata di genetik kita tuh udah ketahuan gitu Ditulis gitu ya, ya. tertulis gitu bakatnya apa. Dan ternyata sekarang kita nggak cuma bisa menebak-nebak atau, kira-kira berasumsi bakat kita apa, bisa dites melalui metode Stephen ini. Dan kalau dari personal genetik Mas, kira-kira berapa persen sih sebenarnya orang itu bisa apa ya, mendapat kesuksesan gitu ya, dari genetik dan mungkin ada faktor-faktor lainnya? Nah, menurut metode Stephen sendiri, 20% dari kepribadian, dari karakter, dari potensi yang ada di dalam diri kita itu sendiri, itu berasal dari genetik.
Nah, yang kita pengen tahu itu sebenarnya itunya, Mbak. 20% itu, walaupun mungkin masih ada yang lainnya ya, karena masih ada Betul. sisa 80% kan ya. Sisa 80% itu apa? Nah, itu 80% itu dari lingkungan, Mbak. Jadi itu Lingkungan. ngaruh banget. Walaupun ada dari kalau yang pemberian Allah itu kan yang namanya gift itu kan permanen ya. Yes. Jadi nggak akan bisa berubah-ubah. Sedangkan yang kedua yang 80% yang banyak itu karena pengaruh lingkungan dan itu akan berubah dan bisa di-create manusia. Bisa di-create dengan manusia. Oke, yang 80% kita akan ngobrolin nanti karena pembicara kita adalah Stephen konsultan ya, kita akan menggali lebih dalam tentang bakat nih, Mas. Oke, kalau tadi kan Mas bilang bakat itu unik dan permanen ya. Nah, sebenarnya metode pengenalan bakat dan personality di Stephen apa sih, Mas? Gitu. Mungkin general aja kali ya. Iya benar. Jadi untuk di Stephen kita melakukan fingerprint test itu waktunya sekitar kurang dari 5 menit sebenarnya. Jadi setelah itu akan diketahui hasilnya. Dalam metode Stephen itu ada 5 karakter yang ada, yaitu yang pertama itu sensing, dimulai dari belahan otak kiri bawah. Kiri bawah. Ya, kiri bawah. Sensing. Iya, mereka. Nah, orang sensing itu kayak gimana? Orang sensing itu biasanya pekerja keras, Mbak. Biasanya mereka lebih suka untuk bukan dibuat aturan ya, terus mereka melakukannya dan mereka akan achieve. Achiever. Dan mereka memang orang yang kayak frontliner gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi apa namanya yang mereka membuat mereka bahagia gitu ya? Membuat mereka bahagia jika mereka achieve sebuah harta, kekayaan. Jadi orang-orang yang seperti itu biasanya punya standar kekayaan beda dengan orang yang tipe yang lain. Mungkin misalnya gini contohnya ya, buat orang sensing itu punya uang misalnya gaji atau penghasilan 20 juta yang dianggap oleh tipe karakter yang lain sudah banyak ya gitu, buat mereka itu belum banyak gitu. Belum puas. Belum puas mereka. Dan standarnya semua banyak akan dijadikan dari itu gitu. Nah, jadi semakin kayanya mereka, semakin happy mereka sebenarnya. Oke, tipe-tipe yang kolerik gitu ya mungkin ya. Bisa jadi. Kalau kita mengenal 4 personality plus gitu Iya, ya. betul. Ini tipe kolerik. Tapi tadi tuh sempat ngobrol di belakang layar sama Mas Wisdar, tapi ini sebenarnya bukan hanya kolerik ya Mas. Bisa nyampur. Bisa nyampur yang lain. Tadi ada hal yang menarik tuh, sensi adalah orang-orang yang apa Mas, dia suka di belakang layar. Tipe-tipenya, contohnya deh. Iya, kalau yang ini yang di depan layar. Kalau di yang depan sensing. layar, oke. Nah, kalau yang kedua itu thinking. Nah, orang thinking itu lebih manajerial gitu. Dia lebih suka memanage dan setelah membuat sesuatu normalnya bukan dia yang melakukan gitu. Dan orang-orang seperti ini memiliki suatu tingkat kepuasan terhadap apa namanya kalau dikasih reward. Jadi kesuksesan dia itu pencapaiannya apa gitu. Nah, kalau seandainya kita kaitkan dengan bisnis ya sekarang ya. Kalau dikaitkan dengan bisnis ya orang-orang seperti ini harus mencari bisnis yang banyak kasih reward. Karena dia kayak ngedapetin sesuatu terus dapat feedback, oh dia dihargai gitu. Itu yang mereka cari gitu. Nah, saya balik sedikit ya ke sensing tadi ya. Kayak sensing tadi kita kalau berbicara tentang bisnis, ya mereka memang mencari sesuatu proses percepatan dari sisi finansial. Nah, kalau seandainya ada bisnis yang seperti itu cocok banget buat mereka. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kayaknya gue sensing nih gitu, boleh ketik di kolom komen ya. Jadi kalau mencari bisnis ya, kalau Anda mau jadi entrepreneur dan Anda tipe seorang sensing, carilah bisnis yang memiliki percepatan untuk mendapatkan finansial lebih banyak dan lebih besar. Iya, betul. Nah, kita lanjut dengan 3 ya, Mbak ya. Yang ketiga itu orang intuiting. Nah, kalau yang kedua tadi belahan otaknya di mana? Oh iya, saya lupa ya. Ini belahan otak sebelah kiri tetap, tapi yang di atasnya. Oke, di sini ya. Iya, ini adalah thinking. Iya, betul. Orang yang mungkin lebih banyak berpikir ide gitu-gitu. Iya, bisa jadi. Tapi mereka apa namanya? Kalau untuk dalam buat perencanaan normalnya planningnya medium. Kalau orang sensing dia kan karena memang frontliner, dia ya ad hoc
kayak Hmm. cepat dia seperti itu. Oke. Nah, untuk Nah, yang ketiga? yang ketiga itu orang intuiting. Nah, Oke. orang intuiting itu unik ya, karena mereka memiliki sebuah intuisi. Hmm. Buat seorang pebisnis itu bagus banget Hmm. sebenarnya, karena mereka memiliki sebuah intuisi atau kayak visi ya, visinya Hmm. gede gitu. Bisnisnya untuk long term gitu Hmm. jadinya. Jadi mereka bisa membaca ini kayaknya 10 tahun, 20 tahun lagi ini akan jadi seperti apa gitu. Wow, Nah, itu mereka hebat. Membuat orang-orang yang seperti ini coba cari sebuah bisnis yang trennya Mm-mm. bisa sampai jauh dan mereka akan Betul. sangat hebat, akan menggulung gitu Hmm. bisnisnya kalau mereka mengikuti hal-hal seperti itu. Wah. Karena mereka sangat kuat untuk melihat Melihat, visi ke depan. oh gitu. Jadi Mhm. sebenarnya seorang visioner mungkin. Iya, betul. Jadi seorang visioner jika bertemu dengan sebuah bisnis yang memang punya visi jangka panjang, klop banget. Benar Mantap nggak? banget gitu. Mantep banget. Nah, jadi teman-teman yang ngerasa nih, kayaknya gue tipenya tipe ini nih ya, harus mulai mencatat nih. Oke, harus mencari sebuah bisnis yang kayaknya jangka panjang, visioner, ya nggak cuma sekedar eh, tren sesaat gitu ya Mas ya, Betul. supaya bisa mendapatkan fulfillment-nya, Mhm. kemampuan potensi dirinya melihat jangka jauh atau Betul. jangka panjang Betul visinya banget. Iya. ya. Oke, Nah, kita menarik banget. lanjut ya. Yang keempat. Kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat tuh orang feeling. Orang feeling itu biasa I got the empati. feeling ya gitu ya. Iya, Jadi ngetrol kayak gitu. nyambung ya. Jadi dia itu bisa kayak ngerangkul orangnya, jadi bisa Hmm. memimpin. Jadi kalau kita suka bilang itu leader, born to be a leader. Nah, Wow. orang-orang seperti ini cocok sekali kalau memiliki sebuah bisnis yang bisa mempunyai organisasi yang besar gitu. Karena Hmm. mereka punya kemampuan untuk mengakomodir Hmm. feeling-feeling orang itu, sehingga Hmm. orang-orang yang di sana bisa happy ya. Hmm. Nah, itu yang saya senang banget dengan ketemu dengan orang feeling. Hmm. Karena tapi kadang-kadang saking mereka empati terhadap orang lain Hmm. lupa sama perasaan sendiri. Bener banget. Jadi Nah, baper deh kan. nah untuk yang seperti itu saya sarankan teman-teman mencari ya bisnis seperti tadi yang bisa melibatkan banyak orang Hmm. gitu, bisa menjadi pemimpin di organisasi yang memimpin orang-orang gitu dalam bisnisnya. Oh gitu. Nah, Berarti memang orang-orang feeling ini lebih tergerak dari people-nya. yes, Benar ya. people Jadi skill-nya luar biasa itu. wow, jadi seorang entrepreneur yang punya kita nih ya, mungkin kamu-kamu semua di sini yang memang punya fulfillment-nya love to people gitu ya, suka berteman, suka dengan komunitas positif Iya gitu betul, ya, harus mencari sebuah bisnis yang punya komunitas positif, benar nggak? betul, benar sekali Mbak. Yang bisa mencakup banyak orang, supaya rasa fulfillment-nya, potensi dia terasah, bakat dia tergali melalui entrepreneur ini. Betul. Nah kita lanjut ke yang terakhir. Kalau feeling itu otaknya di mana, Ih, Mas? saya dari tadi lupa terus ya Iya, ngasih tahu itunya. yang ini berarti tadi yang Itu udah itu. thinking dulu, thinking. Thinking tadi sudah, yang Oh ya, otak thinking di sebelah kiri sini ya. atas ya. Terus kita lanjut ke yang kanan atas itu intuiting tadi. Intuiting. Dan Ya, yang terakhir itu feeling. feeling yang bagian Oke. bawah kanan. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Itu sebenarnya sudah dikatakan sebagai belahan otak, tapi itu adalah batang Belahan otak. dunia. Oh, bukan. Batang otak jadi Mbak. Jadi kenapa dibilang batang otak? Karena dia langsung berhubungan dengan sumsum tulang belakang kita. Oh, Nah, wow. buat orang yang seperti itu ditemukan terakhir itu namanya insting. Hmm. Nah, orang-orang seperti ini, dia suka memberi respon yang sangat cepat dan dia kayak kalau jadi dokter umum itu. Jadi bukan Hmm. spesialis. Hmm. Nah, di saat seperti ini kalau untuk orang-orang yang seperti ini, kata-kata positif sangat penting. Hmm. Jadi kalau kita memberikan kata-kata positif, mereka sangat itu Tergerak gitu termotivasi ya, ya, tergerak. termotivasi. Dan mereka itu bagusnya kalau bisnis ya jangan kalau satu bisnis itu jangan yang misal produknya cuma satu gitu Hmm. ya. Mereka nggak tersuka, mereka suka direbetin dengan Suka, banyak hal gitu. oh gitu, suka Heeh. variasi Iya, gitu ya. jadi kalau misalnya ada bisnis ya ada banyak lah produknya. Jadi dia senang karena Hmm. mencolok-mencolok sini yang ini dia senang gitu Oh, banyak gitu. wow. Ih, bener banget. Pasti siapa yang ngerasa di sini feeling ya menjadi dokter umum? Dokter umum dia otaknya ya. Jadi sebenarnya orang feeling ini lebih ke orang yang Insting, serabutan gitu ya. orang Maksudnya insting. orang insting ya. Iya Oh ya, insting. orang Beragam sih insting ya. itu beragam. Jadi dia bisa melakukan banyak hal, Ini di waktu yang sama. menyukai sesuatu yang variatif. Bener ya. Berarti yang kalau kayak gini teman-teman mencari sebuah bisnis yang produknya banyak.
Ini banyak banget loh teman-teman kita yang reseller-reseller tuh ya, Mhm, suka banget dengan produk-produk yang, oh kayaknya jualan produk ini, produk ini, produk ini. It's okay, benar nggak ya Mas? betul. Nah, kalau tadi kita udah mengenal ya, 5 5 apa ya Mas? 5 5 karakter 5 yang karakter ada melalui Steven. Nah, ya. ada nggak sih Mas contohnya nih buktinya kalau dari 5 tipe orang ini yang akhirnya menjadi entrepreneur? Oh, ada. Nah, yang tadi, yang pernah dites Mhm, baik dari teman ataupun dari kita ya, mhm, itu contohnya satu, salah satu contohnya itu, Sandiaga Uno, Pak mhm. Sandiaga Uno, itu beliau karakternya itu adalah feeling. Feeling? Heeh, Oh, makanya di saat dia memimpin organisasi, dia tetap masih, menampakkan diri dia pengen jadi pemimpin gitu. mmm, Kelihatan dia kalau dia itu, mhm, eee, even dia adalah seorang pengusaha yang mhm, sangat sukses yang mhm, kita tahu ya, mhm, tapi tetap ya kan dia pengen menjadi bagian mhm, dari pemerintahan yang bisa mengayomi masyarakat, mhm. gitu. Oke, Jadi nah kita tunggu sebentar ya, Mas, ya. iya Kita betul mendengarkan azan betul. sama-sama. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi. Tadi ya, Mas, ya, untuk orang-orang, Sandiaga Uno, Mhm gitu. mhm. Jadi dia punya karakteristik feeling Mhm. yang suka dengan people, Mhm. tapi born to be leader. Iya Seharusnya betul. sebagai seorang leader, tapi ternyata sukses juga kok di entrepreneur, Iya benar ya? benar. Jadi Contohnya ada mhm, lagi boleh nggak satu boleh lagi? boleh Mungkin yang boleh banget, kenal public figure, mhm. Maya Ahmad. Oh, Maya Maya Estianty ya? oh, Maaf ya, teret. lupakan tadi yang nama belakang pertama ya, teman-teman ya. Jadi, Maya itu, dia adalah seorang produser kan Mhm, ya. Dia, tidak dikenal sebagai, apa mhm. namanya, orang mungkin melihat dia dulu penyanyi, Seniman. tapi Mhm, dia sebenarnya pada dasarnya dia adalah produser, dia mhm, pebisnis gitu. mmm, Dan mhm. dia adalah orang intuiting ternyata. Intuiting, Heeh, oh, intuiting extrovert. intuiting extrovert. Jadi Iya sebenarnya ibaratnya bakatnya seni, tapi sebenarnya bisa dong jadi entrepreneur ya? iya, Nah, jadi kalau teman-teman punya bakat seni, belum tentu sudah pasti teman-teman juga bisa kok jadi entrepreneur, ya kan? betul Nah, betul. contohnya. Ada lagi nggak, Mas? Ada lagi ya, siapa ya, kalau, saya lupa, Kalau dari Mas sendiri deh. Nah, atau satu lagi deh, boleh 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 ya? boleh. SBY, Oh, Pak Pak SBY SBY. dan Yusuf Kala. Oh, menarik. Heeh, Oke, gimana? Pak SBY juga dia kan people banget ya. Nah Yes. itu dia juga, tapi dia mungkin lebih ke karakter sebagai, pemimpin ya. Jadi Mhm, saya, akan lebih mhm. condong ke Bapak Yusuf Kala. Betul sekali. Gimana Bapak tuh Pak Yusuf Yusuf Kalla Kala? itu adalah orang sensing. Dia Sensing. pekerja, nah makanya di saat dia memimpin pun kelihatan ya kalau dia dia langsung gitu. Sensing gitu, Iya, oke. Heeh. jadi walaupun dia, menjadi seorang pemimpin besar, dia tetap akan cepat turun ke bawah, gitu. Oke. Padahal di sisi yang lain kita tahu bahwa Pak Yusuf Kalla, siapa sih yang nggak tahu Kalla Group ya, Mhm, mhm. itu Betul. udah gede Besar banget. banget dan dia memulai bisnis pun dari usia muda, Iya benar. betul. Dan, ini menarik banget Mas, karena ternyata dari bakat yang kita punya, gift yang Tuhan berikan ya, Allah kasih ke kita, itu 20% menentukan nih kesuksesan kita. Nah, tapi 80%-nya ini akan mengembangkan lagi nih potensi kita, terutama lingkungan. Jadi Mhm, ketika kita bertemu dengan lingkungan yang tepat, yang bisa mengakomodir dan memaksimalkan bakat dan potensi kita, maka disitulah sebenarnya apa ya, kesuksesan kita kesuksesan. bukan hanya sukses tapi fulfillment juga bisa didapatkan, benar nggak Mas? Betul. Nah, penasaran juga nih, kalau saya ngelihat dari Mas Wisdar ini orangnya tuh kalem banget, datar, tertata gitu. Kadang-kadang ada nggak teman-teman di sini ngerasa, "Kayaknya aku nggak bisa ngomong, kayaknya aku nggak seperiang," gitu ya, yang nggak heboh gitu. Tapi tipe Mas Wisdar ya teman-teman. Kalau saya ngelihat tadi pertama kali ketemu Mas Wisdar, kayak beduk, ya. Jadi kalau nggak dipukul nggak bunyi gitu. How come you can bisa jadi entrepreneur, Mas? Mmm, kalau saya ya tadi kita ngobrolnya balik lagi ke itu ya, bakat Mhm. pertama, terus apa judulnya, Mbak? Bakat, Bakat, tekad, dan tekad, nekat. nekat. Nah, mungkin, kalau bakat, saya tidak merasa bahwa saya punya turunan pebisnis Mmm. ya. Saya nggak ada di keluarga saya, kalau bukan ya rata-rata pekerja PNS, nah Mmm. jadi, kerja di kantor atau PNS ataupun Mhm. ya,
tidak ada yang memang turunan sebagai pebisnis. Nah, jadi kalau dia dari bakat ataupun secara genetik seperti nggak ada gitu. Kalau kita ngeliat dari itu ya. Jadi Terus nggak ada tuh yang namanya genetik entrepreneur, nggak ada. beda nggak? Tapi yang namanya genetik itu adalah kemampuan potensi yang Yang kita ada, punya. betul. Benar nggak? Jadi, nah setelah itu kalau kita ngeliat dari tekad, mungkin iya tekad saya ngeliat pertama ya. Karena begini, jadi saya waktu itu terpaksa juga, I wanna live a better life. Jadi saya bekerja di sebuah instansi pemerintahan juga ya. Alhamdulillah saya tidak ini, tapi hidup adalah pilihan gitu. Yes. Saya merasa bahwa saya ingin mendapatkan lebih dari itu, ya saya harus ikhlaskan itu dan satu-satunya jalan menurut saya adalah berbisnis ya, entrepreneur gitu. Itu ya yang akhirnya saya memilih untuk jadi pebisnis. Dan ngomong-ngomong nekat, bener juga Mbak, nekat. Cuman ya kalau balik lagi ke nekat, kita juga harus mikir ya, segala sesuatu harus terukur. Nah, jadi di saat kita mau melakukan action di awal, kita harus melihat dulu, ini seperti apa bisnisnya, kita sanggup enggak, kalau seandainya resikonya apa gitu kan. Kita harus memikirkan worst case-nya. Nah, tapi kenekatan di sini ya gimana caranya kita first step ya, masuk ke dalam itu. Nah, saya juga termasuk yang mungkin nekat untuk mengambil pilihan itu karena kalau saya ngerasa kalau saya nggak memulai, ya nggak akan jalan-jalan, gitu. Betul. Yang namanya apa ya, sebuah kehidupan yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan. Najwa Shihab. Right. Udah mirip belum guys? Belum ya? Oke. Dan tadi ya Mas tentang sebuah keputusan. Entrepreneur adalah keputusan. Jadi entrepreneur itu bukan bakat gitu ya, tapi entrepreneur adalah sebuah keputusan yang seperti Mas Wisdar bilang. Aku penasaran tentang bagaimana seseorang itu mengambil sebuah keputusan. Tadi itu sempat kita bahas ya Mas ya di belakang layar, sekarang kita jelaskan di depan layar nih. Ada tipe-tipe orang yang mengambil keputusan itu dari tipe ekstrovert, introvert. Iya, betul. Nah, kebanyakan kita semua yang tahu introvert itu orang yang pendiam, ekstrovert itu yang banyak ngomong. Nah, sebenarnya tipe yang seperti itu seperti apa, ekstrovert dan introvert versi Steven itu kayak apa, Mas? Iya, teman-teman. Selama ini kita sering mendengar ya kalau introvert dan extrovert, baik beberapa metode yang lain. Jadi mungkin ada cara sendiri ya. Nah, di sana pengertiannya normalnya kalau introvert itu tadi kayak Mbak Anggi cerita pendiam, kayaknya lebih mau mandiri gitu ya sendiri atau apa gitu ya, nggak tidak terbuka gitu. Sedangkan kalau ekstrovert itu kan yang periang sana sini mencrok sana gitu kan temannya banyak kayak gitu ya itu. Nah itu saya tidak mengatakan itu benar atau tidak, tapi menurut Steven kita membagi itu karena kalau untuk orang introvert ada orang yang keras kepala Mbak. Maksudnya gini, jadi orang itu bebel banget nggak akan mau nurut sampai dia sendiri yang tergerak gitu. Jadi siapapun mau ngomong, kalau hatinya masih belum itu, walaupun dia ngikut, tapi memang setengah hati sih sebenarnya dia nggak ngikut sebenarnya. Nah orang seperti itu, jadi susah sekali untuk mempengaruhi orang itu. Nah di saat kita mengetahui karakternya tadi, itu kita akan tahu cara mempengaruhi mereka. Kenapa? Misalnya di sebuah keluarga, kalau tes Steven itu bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga. Gitu. Misalnya contohnya gini, untuk karakter thinking introvert seperti saya. Thinking introvert. Iya, jadi keras kepala ya sebenarnya. Kelihatan enggak ya, tapi sebenarnya keras kepala. Gitu. Jadi kalau seandainya untuk orang thinking itu harus logik, Mbak. Jangan pakai perasaan sama sekali. Kalau menjelaskannya. Di saat mau memberitahukan kepada orang thinking, itu kita harus mengatakan secara logik menurut siapa yang pakar, ataupun memang yang ngomong itu adalah orang pakar. Nah, misalnya gini, ngomong kesehatan ya, kalau kita yang ngomong kita bilang, oh dokter ini bilang gini. Padahal belum tentu benar loh. Tapi tetap diikutin, tapi coba bilang dari nah atau ada orang yang nggak punya kredibilitas, jadi dia nggak percaya gitu ya. Gitu. Karena dia nggak percaya dengan itu. Terus satu lagi misalnya dari jurnal atau sumber yang terpercaya, nah begitu gitu. Tapi di saat kita udah mengerti gitu, kita kan walaupun mungkin kita yang mau ngomong ke orang itu untuk mempengaruhi orang itu untuk mendengarkan yang kita omongin, kita tinggal bilang, Mbak, Mas, menurut profesor ini
kalau kita tidur terlalu malam, itu tidak baik buat kulit kita. Mhm. Nah gitu, jadi Mmm, harusnya dia akan dengar. oke. Dan kalau saya, tarik dari Mas ya, seorang introvert itu punya sebenarnya kekuatan yang dia bisa digerakkan dari dirinya sendiri, keras kepala. Dan buat teman-teman yang ngerasa introvert, itu sebenarnya juga modal sebagai seorang entrepreneur. Yes, Karena apa? Karena kalau dia udah punya keputusan, dia tahu ini benar, maka dia akan jalanin dan kekeh dengan keputusannya. betul. Orang-orang ini justru orang-orang yang sangat-sangat berkomitmen. Ya, jadi untuk Anda yang ngerasa introvert gitu, justru Anda cocok banget menjadi seorang entrepreneur karena dilihat kita fokuskan pada kekuatan dan kelebihan kita. Iya, Seorang introvert, orang yang kekeh, keras kepala, tapi dia berkomitmen. Salah satu contoh yang menarik yang membuat saya seorang introvert ya, menjadi seorang pebisnis besar adalah William Tanujaya. Ya, seorang introvert yang ya mungkin dia kalau ngomong aja kayaknya datar, nggak ada ekspresi, but dia bisa menjadi seorang entrepreneur muda yang memiliki visi besar dan bisa berdampak dengan untuk Indonesia. Jadi untuk Anda yang ngerasa diri Anda ekstrovert, jangan putus asa untuk menjadi seorang entrepreneur. Temukan komunitas yang tepat, temukan bisnis yang tepat, maka potensi Anda akan tergali dan akan lebih maksimal. Oke? Nah, kalau untuk ekstrovert, orang-orang yang dipengaruhi oleh yang mudah lingkungan, dipengaruhi oleh yang mudah lingkungan. dipengaruhi. Jadi seandainya kita ingin memberitahuan kepada mereka, kita tinggal mencari kata-kata yang tepat, Hmm, ataupun kalau memang kita kan tidak nggak semuanya kita tahu karakter mereka ya. seperti apa Hmm, based on speaking, tapi mungkin secara pergaulan kita hmm, juga akan tahu ya. hmm, Karena kan kalau kita punya teman ya, ya nggak mungkin harus dites semua ya, hmm, baru kita tahu. Nah jadi kalau orang-orang yang ekstrovert itu normalnya di saat kita infokan hmm, sesuatu, responnya hmm. itu akan lebih open. Oke, oke. Jadi untuk orang-orang yang introvert, ya sebenarnya penting banget yang namanya lingkungan. Karena lingkungan justru yang akan mempengaruhi Lingkungan dia. yang positif ya. Nah, untuk itu teman-teman yang mau menjadi seorang entrepreneur ya, orang ekstrovert gitu ya, temukan juga bukan hanya sekedar jualan, bukan hanya sebagai seorang pedagang, pebisnis, tapi harus menemukan komunitas juga yang positif supaya apa? Supaya dirinya berkembang. Supaya keputusan-keputusan yang diambil itu sebuah keputusan yang positif juga untuk dia dan apa self development-nya. Iya betul. Benar ya Mas ya? Nah, Nah, sebenarnya komunitas DNA itu udah bagus banget. bener banget, karena saya ekstrovert ya. Jadi perubahan itu, bisa dimulai tadi ya Mas ya, kita bicara lagi, balik lagi bahwa 20% itu adalah bakat, gift yang Tuhan kasih. Pasti semua orang punya kemampuan dan potensi masing-masing, percayalah. Tapi ya potensi dan kekuatan kita ini akan berkembang ketika kita fokuskan. Karena kalau fokus kita kalah kekurangan, maka Iya, kekurangan kita juga akan berkembang. iya betul. Guys, gitu. Jadi, penting banget yang namanya 80% ini, yaitu lingkungan, ya Mas ya. Kalau tadi, Mas bilang ya, bahwa kalau sebagai seorang entrepreneur, itu adalah sebuah keputusan, bukan tentang bakat. Berarti keputusan ini yang akhirnya membuat Mas nekat. Nekat jadi seorang entrepreneur dan, dijalankan dengan tekad. Iya betul. Benar ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini yang hadir ke dalam DNA Community yang mau menjadi entrepreneur, pastikan ya teman-teman memulai bisnis dengan keberanian dan jalani bisnis dengan keilmuan. Nah, thank you banget loh ilmu yang disampaikan Mas Wisdar pada hari ini ya. Karena untuk teman-teman yang sekarang udah mulai berpikir nih, oke, mau mencoba menggali dan menemukan bisnis yang tepat sesuai dengan bakat ada di sesi kedua. Pastikan Anda hadir di sesi kedua karena sesaat lagi saya akan langsung menghadirkan pembicara kedua, Mas. Mhm. Karena di pembicara kedua ini justru akan menemukan semua nih kayaknya nih. Mhm. Dari lima karakter dan bakat yang tadi Mas Wisdar sampaikan, ternyata kayaknya bisa masuk ke dalam platform ini. Karena platform yang akan disampaikan oleh pembicara kedua ini itu benar-benar apa ya, bisa memberikan semua Jawaban ya. jawaban dan mengembangkan potensi yang ada ya. Jadi pastikan Anda hadir ya. Mau di setel video dulu nggak Mas?
Oh, enggak. Oke, pastikan Anda hadir karena di sesi kedua ini kita akan melihat sebuah platform bisnis yang akan memberikan Anda mengembangkan potensi terbaik Anda dalam komunitas bisnis yang fun, fleksibel, dan fulfillment. Langsung aja saya akan menghadirkan pembicara kedua kita. Beliau adalah seorang dentist trainer dengan kepribadian yang sangat menyenangkan. Beliau ini memiliki banyak sekali bisnis, teman-teman. Dan pada hari ini, spesial saya akan mengundang beliau, ya. Oke, spesial saya akan mengundang beliau untuk memaparkan sebuah peluang bisnis yang akan memberikan memberikan kesempatan untuk Anda semua, ya. Sorry, suaranya ada yang dubbing. Oke, teman-teman, di sesi kedua ini akan langsung disampaikan seorang entrepreneur dan juga entrepreneur yang memiliki bisnis yang sangat banyak sekali, orangnya juga sangat menyenangkan sekali. Ya, beliau akan menyampaikan sebuah platform bisnis yang akan bisa memberikan Anda kesempatan untuk menggali potensi dan bakat terbaik Anda. Langsung aja saya akan panggilkan Dr. Nung. Oke, Dr. Nung. Oke, thank you. Makasih banget. Bisa di spotlight dulu biar teman-teman melihat. Sudah ya? Oke, ini dia. Ya ampun, kita nggak janjian ya Mbak Nur. Kenapa jilbabnya bisa sama begini, coba? Oke, apa kabar Mbak Nur? Baik, alhamdulillah. Kembar kayaknya ya, baju sampai jilbabnya tuh mirip banget teman-teman. Oke. Sama bajunya. Kita nggak janjian ya padahal. Oke, thank you banget loh Mbak Nur hari ini sudah hadir ke DNA Community. Karena rasanya udah gak sabar banget setelah kita menggali tentang bakat nih, kayaknya kita mau mencari 80%-nya nih dari sesinya Mbak Nung. Apakah lingkungan yang ditawarkan dari sebuah platform bisnis yang akan dijelaskan Mbak Nung bisa menjawab semua pertanyaan dan kebutuhan kita semua yang ada di sini 124 orang? Maka langsung aja sesi ini akan saya berikan ke Dr. Nung. Silakan dokter. Oke, thank you Anggi, Mas Wisdar, luar biasa ya, saya ngikutin dari awal tuh, bener-bener ternyata memang kalau ngomongin bisnis ya ujung-ujungnya sebenarnya ya memang harus nekat ya. Ya oke, aku izin share screen ya teman-teman ya, sebentar. Oke. Oke. Iya. Masuk ya, masuk ya. Oke. Ya. Oke, sebentar. Ya, oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Terima kasih sudah hadir dan selalu membersamai kami DNA Community untuk ikut dan selalu hadir ya di setiap event yang kami adakan ya. Sebelumnya terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah hadir dari sesi pertama dan tetap stay tune ya di sesi kedua. Nah, hari ini ya perkenalkan, saya Dr. Nung ya, saya biasa dipanggil Dr. Nung. Saya sudah bergabung dalam DNA Community ini hampir masuk ke tahun 8 saya, teman-teman. Tapi sebelumnya memang background saya ada dentist trainer ya. Jadi saya ibu dari 4 orang anak dan saya juga memiliki 2 klinik dentist ya, dokter gigi di daerah Jakarta dan di daerah Jawa Barat. Tapi mungkin kalau teman-teman di sini bertanya, kenapa seorang dokter Nung yang mungkin teman-teman berpikir bahwa udah jadi entrepreneur, sudah punya bisnisnya, kok ya masih mau masuk gitu ya, ikutan dalam peluang atau bisnis yang ada di DNA Community. Nah, sebenarnya sedikit banyak ya sama Mbak Anggi dan Mas Wisdar tadi sudah diperdengarkan ya tentang sebuah komunitas yang memang benar-benar membangun
saya pribadi ya sebagai entrepreneur ya, nggak cuma entrepreneur secara single entrepreneur, tapi kita bisa mengembangkan satu community yang memang memiliki kapasitasnya dalam menjalankan bisnis gitu. Jadi ini seru banget teman-teman. Aku yakin untuk teman-teman nih jangan sampai kelewat ya, ke skip gitu kan, tiba-tiba udah deh aku nggak mau dengerin model bisnisnya ya. Tunggu dulu, kenapa? Karena kalian akan tahu di mana fun-nya, gimana fulfillment-nya gitu ya pada saat kalian menjalankan bisnis yang memang background-nya itu dari yang namanya komunitas kami, DNA Community. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin yang namanya peluang bisnis, teman-teman, sebenarnya di mana sih peluang bisnis yang terbaik ya? Saya selalu bilang, pada saat kita bisa menemukan peluang bisnis yang terbaik itu pada saat memang terjadi perubahan. Dan tahu nggak sih teman-teman, perubahan itu sekarang sedang terjadi. Oke, perubahan itu sedang terjadi pada lingkungan kita. Pada tahun-tahun yang sekarang kita jalani. Kenapa teman-teman rasain banget ya? Gimana ceritanya kita itu bisa berpindah atau berubah dari 2020, 2021, dan 2022. Karena adanya apa? Karena adanya perubahan dalam sistem komunitas kita. Bahkan karena memang adanya si virus corona ini ya. Nah, kalau ngomongin perubahan teman-teman, perubahan ini menjadi sebuah peluang bisnis yang benar-benar terbaik. Nah, di mana sebuah perubahan itu pasti menimbulkan permasalahan. Benar nggak sih? Saya selalu bilang kalau ada yang berubah, semua stabilitas itu berubah. Nah, salah satunya permasalahan akan terjadi pada permasalahan kesehatan, ya nggak? Perubahan yang terjadi baru-baru ini itu benar-benar membuat kita memiliki lingkungan yang sangat berbeda. Dulu yang kalau jalan nggak pernah pakai masker gitu ya, dan bisa dempet-dempetan dalam tanda kutip ya, sekarang itu harus social distancing. Sekarang itu harus lakukan yang namanya prokes. Kemudian perubahan juga terjadi pada saat ya tadi kita dari 2020, 2021 masuk lagi 2022, di mana perubahan secara dalam tanda kutip ya, kecantikan juga terjadi. Siapa yang ngerasa di sini pada saat kalian di rumah saja ya, coba boleh diketik atau di chat, ngerasa ada yang cukup signifikan berbeda ya. Udah kadang kita juga males ya melakukan pembersihan gitu kan. Udah karena di rumah aja kita bisa melakukannya di rumah, ya udah. Kita nggak mau maksimal untuk membersihkan wajah kita misalnya, dan itu akan menjadi sebuah permasalahan juga gitu kan. Nggak cuma ibu-ibu, nggak cuma perempuan, tapi ternyata laki-laki juga mengalami permasalahan yang sama karena adanya perubahan ini. Nah, yang terakhir, ini juga sangat kerasa, ya nggak sih? Perubahan terjadi itu di masalah finansial atau keuangan ya. Mungkin sedikit curcol ya, karena saya memang background-nya dentis dan saya punya 2 klinik yang memang saya bina, dan terjadi gitu ya, terjadi pada saat terjadi perubahan ya di 2020 gitu kan, karena memang ada pandemi yang benar-benar melanda kita, yang terjadi adalah semua klinik tutup. Ya. Pastinya karena memang saya adalah seorang entrepreneur, pada saat running bisnis kita itu tutup atau shutdown, pasti terjadi yang namanya masalah keuangan. Benar ya? Dan 3 permasalahan ini yang benar-benar menjadi sebuah satu kesatuan yang ada dan DNA community bisa berikan solusinya. Ya. Oke. Kalau ngomongin perubahan, banyak sekali yang berubah ya. Dulu kita bisa jalan-jalan di luar, makan-makan di kafe. Kalau sekarang nggak bisa. Perubahan juga banyak terjadi. Dulu yang tadinya kita bisa full job, income kita stabil, karena adanya perubahan, maka yang terjadi kita itu kehilangan income. Benar ya? Perubahan juga bisa terjadi pada saat dulu, siapa yang nggak pernah minum suplemen ya di 2019, di 2000 sebelumnya deh, sebelum ada pandemi, nggak pernah mikirin gimana kita mau mengkonsumsi vitamin ya, karena untuk imunitas tubuh dan yang lainnya. Tapi pada saat perubahan itu terjadi, yang terjadi sekarang semua orang cari suplemen, berbondong-bondong nyari vitamin untuk meningkatkan imunitas kita. Kemudian apalagi yang bisa terjadi pada saat perubahan kemarin? Yang dulu aktif kerja di luar,
dan tidak gemuk. Kenapa ya? Karena bayangin aja kalau misalnya kita mau pergi kerja, naik turun tangga gitu ya, itu aja udah berapa anak tangga. Dan sekarang kita harus pindah ke work from home, yang jarak antara kita dan kulkas lebih dekat, seperti itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Perubahan dari bentuk tubuh kita. Nah, perubahan juga bisa terjadi pada saat apa? Dulu kalau kita mau perawatan kulit, kita biasanya stay tune-nya di klinik, benar ya? Nah, akhirnya karena pandemi kemarin terjadi, akhirnya kita cari solusi gimana caranya kita bisa mendapatkan perawatan kulitnya tapi dari rumah, ya. Nah, kalau ngomongin perubahan ini, teman-teman, saya sebagai entrepreneur itu melihat adanya sebuah peluang yang cukup menarik. Peluang bisnis yang benar-benar bisa kita jalankan, gitu kan? Dan peluang ini bisa kita lakukan dari rumah. Ya, untuk teman-teman yang memang merasa ya tadi ya income-nya sudah menurun, kemudian butuh yang namanya tambahan income, ya, maka yang bisa kita lakukan untuk menambah income itu ada dua. Kita bisa lakukan jualannya, atau kita bisa ambil peluang bisnisnya. Nggak ada yang salah, teman-teman. Pada saat teman-teman memikirkan, oke, Mbak Nu, kalau kita ngomongin yang namanya peluang opportunity bisnis, peluang bisnis, maka yang kepikiran di kepala saya, gimana caranya saya bisa menambah income dengan melakukan penjualan. Nggak ada yang salah. Dan atau ada juga teman-teman berpikir pada saat saya memang membutuhkan peluang gitu ya, membutuhkan penambahan finansial atau income, saya mau melakukannya dengan bisnis. Tenang teman-teman, dalam komunitas kami menawarkan dua solusi ini dalam satu paket. Ya, jadi kalau teman-teman yang berpikir, Dokter Nung, Mbak Nung, aku hanya mau jualan, kita bisa ajarkan. Atau misalnya ada teman-teman di sini, aku mau menjalankan bisnisnya Mbak Nung, kita juga bisa menyediakan solusinya. Nah, sebenarnya teman-teman, pada saat kita memulai bisnis apapun, jadi saya tidak pernah mendisedifikasi bahwa bisnis lain itu tidak benar atau tidak baik, tidak ada kata-kata seperti itu. Intinya pada saat teman-teman melakukan atau memilih sebuah bisnis, pastikan teman-teman bisa memegang 5 key point ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu trennya. Teman-teman harus tahu produk dan teknologinya. Teman-teman tahu company-nya siapa, kemudian teman-teman juga harus tahu kalau misalnya kita menjalankan bisnis ini, kita dapat duitnya dari mana, marketing plan-nya gimana. Dan teman-teman juga yang terakhir harus tahu gimana support sistemnya. Saya akan mulai dengan yang namanya tren. Sebuah peluang bisnis yang akan memberikan hasil besar adalah peluang bisnis yang memiliki tren online, tren yang memang seputar kesehatan, dan tren yang memenuhi seputar kecantikan. Ya, jadi kalau teman-teman berpikir, oke, aku mau ngejalanin bisnis yang ada ini berarti trennya harus bisa online, dia menjual produk-produk kesehatan, dan dia juga menjual produk-produk kecantikan. Nah, kalau ngomongin produk dan teknologinya, pastikan bisnis yang teman-teman pilih nanti adalah bisnis yang memiliki inovasi. Ya, karena saya memiliki background seorang entrepreneur, yang saya tahu ya, yang saya benar-benar pikirkan adalah bagaimana long term atau bisnis jangka panjang itu terjadi. Maka satu-satunya cara, teman-teman, sebagai seorang pebisnis, kalian harus memikirkan bagaimana produk kita itu selalu melakukan inovasinya atau melakukan teknologinya. Ya, contohnya kalau misalnya mungkin teman-teman di rumah juga memegang gadget ya, memegang gadget, di mana gadget kita sendiri yang kita pakai itu selalu melakukan inovasi tiap tahun malah. Nah, maka sebuah peluang bisnis yang memiliki inovasi itu benar-benar akan menjadi peluang bisnis yang meledak secara cepat. Ya. Kemudian teman-teman juga tahu pada saat teman-teman menjalankan bisnis ini, teman-teman juga harus tahu sebenarnya teman-teman berpartner atau berpartner bisnis dengan siapa. Perusahaannya harus global, ya. Kemudian juga beliau juga memiliki integritas. Yang keempat,
atau kunci yang keempat, pada saat teman-teman memilih sebuah peluang bisnis, teman-teman harus pastikan bagaimana peluang bisnis ini bisa menghasilkan keuangan untuk teman-teman. Intinya kalau bahasa emak-emak ya, bahasanya teman-teman saya gitu kan, gue dapat uang dari mana Nung kalau misalnya gue menjalankan bisnis ini, saya menjalankan bisnis ini. Teman-teman juga harus tahu dan perhatikan bahwa bisnis ini akan mendapatkan return dari mana. Dan yang terakhir yang saya suka dengan bisnis yang saya hadirkan bersama teman-teman gitu dengan DNA community-nya adalah support system-nya teman-teman. Saya sudah menjalankan bisnis klinik ya. Klinik itu udah hampir masuk tahun ke-16 teman-teman. Ya. Tapi sebagai seorang pebisnis konvensional, saya tidak menemukan support system ini pada bisnis saya dahulu. Saya nggak pernah diajarin bagaimana caranya sukses dalam bisnis klinik. Saya nggak pernah diajarin gimana caranya kita bisa melakukan marketingnya. Bahkan saya tidak pernah ada pendamping dalam melakukan bisnis pada saat bisnis konvensional saya yang awal. Jadi ibaratnya kalau misalnya bisnis saya itu masih bertahan sampai tahun ke-16 ya. Entah itu sebuah sebuah anugerah, sebuah pembelajaran ataupun memang strugglingnya saya sebagai pebisnis. Nah, menurut hemat saya, pada saat teman-teman di sini yang mungkin tidak memiliki kapabilitas bisnis atau tidak pernah memulai bisnis apapun, teman-teman, poin kelima ini akan menjadi sebuah support kita yang memang akhirnya membuat kita itu besar di dalam bisnis kita. So, untuk teman-teman yang masih sampai sekarang galau dan berpikir aku akan memulai bisnis apa, teman-teman coba deh cari 5 key point ini dalam semua bisnis yang mungkin teman-teman temukan. Dan malam ini teman-teman, saya akan menghadirkan sebuah peluang bisnis yang memang benar-benar mencakup 5 key point ini. Yang pertama, bisnis yang kami jalankan dengan komunitas DNA, community dan OTJ System 7 adalah bisnis dengan platform online, teman-teman. Platform online ini bisa kita lakukan 24 jam. Kalau ngomongin online berarti semuanya bisa kita hadirkan. Selain bisnis ini juga memiliki platform online ya, kita juga punya platform offline. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih untuk melakukannya dengan offline itu bisa. Tapi memang kita memiliki keunggulan, kita punya yang namanya platform digital dan online shopping. Pada saat teman-teman bergabung dengan komunitas bisnis kami dan bisnis kami, maka kami menawarkan platform digitalnya langsung. Ya, jadi pada saat teman-teman sign up untuk menjalankan bisnis kami, teman-teman akan langsung dapat yang namanya platform ini. Nggak usah buat sendiri ya. Kalau kayak saya nih, saya pebisnis konvensional. Pada saat saya mau punya website aja ya, saya tuh harus meng-hire orang untuk membuat platform digital saya. Dan jangan salah, itu cukup berbayar mahal, teman-teman. Nah, dan selain itu, teman-teman, di bisnis kami juga kami memiliki akses global ke pangsa pasar Asia, Australia, dan Eropa. Kebayang ya, kalau pada saat teman-teman bisa menjalankan bisnis dengan akses global, dunia ini tidak akan pernah tidur. Jadi pada saat Asia tidur gitu ya, teman-teman di Amerika kan itu pagi hari, benar ya? Nah, kalau teman-teman memiliki pasar di USA seperti itu, maka bisnis teman-teman akan berputar dalam kurun waktu 24 jam. Dan luar biasanya, teman-teman memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam sebuah peluang bisnis di mana aksesnya itu akses global. Ya, kalau menurut saya yang pebisnis, balik lagi ya, karena saya background-nya pebisnis, saya nggak pernah berpikir gimana caranya saya bisa membuka bisnis dengan platform global. Dan ternyata saya menemukan bisnis ini yang super keren banget, di mana bisnis ini bisa mengakses seluruh dunia. Luar biasa ya. Nah, selain itu teman-teman, key point yang kedua, kita ngomongin yang mana teknologi dan produknya. Teman-teman, produk-produk yang kami tawarkan itu adalah produk-produk yang memiliki hak paten internasional, ya, di mana kita juga punya board
board SMB, kemudian juga para peneliti yang luar biasa memiliki platform, ibaratnya memiliki title yang benar-benar menurut saya luar biasa. Balik lagi, sebagai seorang akademisi, saya juga mengetahui bagaimana teman-teman di sini ya, para saintis ini benar-benar memiliki kemampuannya untuk menemukan dan berinovasi terus dan terus untuk sebuah kayak alat-alat gitu ya, alat-alat atau produk-produk penjualan kami. Teman-teman bisa lihat kita punya satu brand yang namanya Agelock brand ya. Jadi memang kami ini menawarkan sebuah peluang bisnis dengan brand Agelock teman-teman, di mana brand Agelock sendiri itu sudah meluncurkan gitu ya, sudah terjual gitu sejak launching itu sebesar 145 triliun rupiah. Kebayang ya? Kalau misalnya ada satu perusahaan global yang bisa menjual gitu ya, menjual Agelock brand ini hampir 145 triliun, kebayang ya perusahaannya segede apa. Nah, oke. Nah, ya. Ini salah satu produk-produk kecantikan kami ya, kecantikan kami yang memang benar-benar membuat banyak sekali teman-teman di luar sana itu bertransformasi secara kulit. Kita punya Lumi Spa, kita juga punya yang namanya Galvanic Spa dengan Agelock brand, dan kita punya satu paket di mana ya paket home spa ini kita bisa istilahnya bisa kita lakukan selling ataupun kita gunakan ya. Jadi kalau teman-teman Mbak Nung, aku nggak kepikiran untuk selling deh, karena aku bukan tipe orang yang suka bisnis, ya it's okay. Teman-teman bisa tetap menggunakan produk-produk kami yang luar biasa tadi ya. Itu teman-teman bisa lakukannya di rumah. Apa yang bisa didapat dari manfaat home spa ini, teman-teman? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Salah satunya apa? Salah satunya flek bisa memudar, kemudian kulit itu akan lebih glowing gitu kan. Plus tentunya kita dapat ini sini lecet sama bengkak ini ya. Bengkak. Jadi kalau misalnya teman-teman kepikiran untuk tampil lebih awet muda ya, maka teman-teman harus mencoba bagaimana Agelock brand kami itu bekerja pada kulit wajah teman-teman semua. Atau kalau dari sisi kesehatannya, teman-teman merasa, aduh, selama pandemi ini kok ya saya merasa agak melebar, gitu kan? Karena tadi jarak antara tempat kerja kita dengan kulkas itu cukup dekat, ya nggak sih? Jadi setiap 20 menit buka kulkas. Setiap 20 menit buka kulkas. Nah, yang terjadi adalah tentunya adanya penumpukan lemak ya di dalam tubuh teman-teman. Nah, kita punya yang namanya Agelock TR90, di mana Agelock TR90 ini memiliki keuntungan untuk menurunkan persentase lemak tubuh teman-teman ya. Kalau ngomongin lemak nih teman-teman, kita ngomongin kesehatan ya, karena kalau lemak itu udah menyumbat ke segala arah, salah satunya misalnya peredaran darah, apa yang terjadi? Banyak hal ya, bahkan lemak ini sangat jahat juga untuk kesehatan kita. So untuk teman-teman yang memang memiliki body goal di 2022 ini ya, saya sangat mengencouraging teman-teman untuk teman-teman bisa mencoba yang namanya produk kami, produk TR90 ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya selain produk kita memang itu sudah hak paten tentunya ya, kita punya satu komunitas yang bisa mensupport teman-teman untuk sukses menjalankan program TR90 seperti itu. Selain itu teman-teman, kita juga punya sebuah produk yang namanya tadi ya Agelock Galvanic Spa dan Agelock Boost, di mana kedua gadget ini bisa kita pakai dengan continue dan itu akan memberikan hasil untuk perawatan yang luar biasa ya. Flek hitam memudar, kemudian kulit itu akan lebih awet muda ya, dan akhirnya penampakan wajah kita juga akan lebih awet muda ya. Nggak cuma dipakai untuk perempuan ya, bahkan yang namanya Agelock Galvanic Spa dan Agelock Boost juga bisa kita gunakan untuk bapak-bapak atau para laki-laki ya. Kenapa? Ya balik lagi ya, nggak laki-laki juga mau ganteng kan ya,
di mana flek juga mau hilang seperti itu, kemudian kulit juga mau ada improvement-nya, maka si age lock brand ini juga bisa kita gunakan itu untuk para laki-laki atau para ayah-ayah ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya teman-teman, fleknya memudar, pori-pori juga kelihatan lebih normal, seperti itu ya. Pipinya akan lebih kencang dan pastinya ke depan akan kelihatan lebih awet muda. Nah, kalau yang namanya ngomongin ageLOC brand tadi teman-teman, di mana si ageLOC brand ini selalu melakukan inovasinya, karena teknologi kita itu kita disupport dengan para scientist yang selalu melakukan inovasinya, maka pada bulan Maret 2022 ini kita akan melaunchingkan satu produk lagi dari brand ageLOC, yaitu ageLOC Meta Reset. Di mana ageLOC ini bagus sekali untuk teman-teman yang memiliki riwayat diabetes, teman-teman ya. Kalau ngomongin diabetes, gimana caranya ini diabetes itu terjadi, maka market ageLOC Meta Reset ini sangat baik untuk teman-teman yang memang memiliki riwayat diabetes. Nah, kalau ngomongin marketnya ya, marketnya itu cukup luas sekali, cukup besar, karena ternyata banyak sekali orang-orang yang memang memiliki riwayat diabetes ini. Nah, salah satu keunggulan ageLOC Reset yang akan kami launchingkan di bulan Maret 2022 ini adalah salah satunya adalah untuk mendukung kestabilan gula darah, teman-teman. Ya, dimana pada saat teman-teman mengkonsumsi ageLOC Reset, ya, kita bisa melihat efikasinya itu luar biasa untuk mendukung kestabilan gula darah teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman nih dari sekarang kepikiran ada mungkin sahabat, keluarga yang memang ada permasalahan dalam gula darah, maka ageLOC Meta Reset ini sangat bagus untuk diberikan kepada teman-teman tersebut. Selain itu teman-teman, ageLOC Reset juga itu bisa mendukung kestabilan gula darah itu setelah 8 minggu penggunaan. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang melihat hasilnya dengan signifikan gitu ya, teman-teman harus tahu dan harus mencoba ya. Bulan Maret 2022 ini kami akan melakukan launching si ageLOC Reset ini. Nah, kalau ngomongin dari tadi, Dokter dari tadi ngomongin yang namanya brand ageLOC brand. ageLOC brand ini disupport oleh para tim gitu ya, para tim peneliti yang luar biasa. Nah, kalau ngomongin company-nya ya, company-nya itu kita dari Nu Skin teman-teman ya. Kalau ngomongin company Nu Skin ya, itu Nu Skin itu sudah ada di 50 negara. Revenue-nya sampai tahun 2020 itu sudah mencapai 37 triliun. Nah, kalau yang paling saya suka itu adalah Nu Skin sendiri itu sangat kuat di research and development powerhouse, teman-teman. Jadi kalau misalnya ngomongin inovasi, Nu Skin udah paling top. Nah, yang menjadi kabar baik dan kabar gembira untuk saya adalah pada saat Nu Skin menerima sertifikasi halal syariah. Nah, ini yang benar-benar membuat saya makin makin tenang dalam menjalankan bisnis ini. Jadi untuk teman-teman yang memang masih sampai saat ini masih bingung saya akan bergabung di bisnis apa dan bisnis apa yang akan saya jalani, saya selalu bilang, kenapa nggak teman-teman coba? Kenapa nggak coba teman-teman lihat peluang kami di Nu Skin dengan ageLOC brand kami. Nah, selain itu, Dokter Nung, gimana sih sebenarnya cara saya bisa mendapatkan uangnya kalau dari Nu Skin? Kalau di Nu Skin sendiri teman-teman itu bisa mendapatkan dari 3 macam cara. Yang paling pertama, teman-teman bisa bergabung dengan kami menjadi seorang affiliate gitu ya, brand affiliate, di mana teman-teman akan mendapatkan share dari produk-produk yang bisa teman-teman jual. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Pada saat ada teman-teman gitu ya, memilih untuk melakukan transformasi badan yang tadi ya, ageLOC TR90, maka teman-teman itu bisa mendapatkan share itu sekitar 4 juta rupiah. Nah, kemudian kalau misalnya ada teman-teman berpikir, oke, kalau kayak gitu, saya juga ada teman-teman yang suka dengan transformasi wajahnya, teman-teman juga bisa mendapatkan share-nya dari peluang bisnis atau penjualan kami. Nah,
dalam sebulan pada saat teman-teman bisa melakukan penjualan 4 produk transformasi badan, kemudian misalnya teman-teman juga bisa melakukan penjualan di 4 orang yang memang ingin gigi putih gitu ya, karena kita juga punya satu produk yang bisa untuk whitening teeth, dan teman-teman juga bisa melakukan penjualan kepada 4 orang dengan transformasi wajahnya, maka dalam 1 bulan teman-teman itu bisa mendapatkan sekitar 8.140.000. Gimana kira-kira? Lumayan? Lumayan kecil atau mau lebih tinggi lagi? Kalau teman-teman berpikir teman-teman ingin memiliki lebih komisi atau pendapatan, maka teman-teman bisa bergabung dengan kami melalui brand representatif kami, menjadi seorang brand representatif kami. Nah, gimana caranya pada saat teman-teman melakukan memilih untuk menjadi seorang builder ya, teman-teman itu tinggal menemukan teman-teman reseller lainnya. Jadi pada saat teman-teman berpikir, aduh Mbak Nung, aku mau menjalankan bisnisnya, apa yang harus saya lakukan? Maka teman-teman tinggal melakukan penjualan secara tim. Ya, jadi yang jualan nggak cuma teman-teman, cuman kita doang nih. Kita bisa build tim untuk sama-sama kita bertumbuh dan berbisnis bareng, ibaratnya seperti itu. Nah, contohnya gimana? Karena pada saat teman-teman bisa menjadi seorang builder, ya, teman-teman akan mendapat 5-40% ya komisi itu dari total omset teman-teman. Ya, jadi selain tadi teman-teman menjual per produk, maka teman-teman akan mendapatkan komisi 5-40% dari total omset teman-teman per bulan. Nah, itu sebagai apa? Itu sebagai bonus. Nah, ini simulasi komisinya pada saat teman-teman bergabung dengan bisnis kami ya. Dengan Velocity, teman-teman akan mendapatkan percepatan income yang luar biasa pada saat teman-teman bisa melakukan penjualan as a team. Nah, contohnya pada saat teman-teman bisa melakukan penjualan sebesar 5.000 poin per bulan, maka teman-teman akan mendapatkan sekitar 10.750.000 di bulan itu. Ya, lumayan? Lumayan banget atau lumayan aja? Ya. Karena pada saat teman-teman menjadi seorang builder atau seorang brand representatif ini, selain teman-teman mendapatkan simulasi komisi by Velocity ini, teman-teman juga akan tetap dapat simulasi dari share-nya. Jadi double income, ya, double income. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa melakukan penjualan sebesar 8.000 poin dalam 1 bulan, maka teman-teman bisa mendapatkan komisi itu sebesar 21 juta rupiah. Dalam 1 bulan ya teman-teman ya, itu luar biasa. 21 juta tuh hitungannya itu udah dibayar as a manager, bener nggak sih? Dimana ritme kerjanya seorang manajer itu bisa jadi udah puluhan tahun ya. Tapi pada saat teman-teman bergabung dengan kami di New Skin, kemudian teman-teman believe dengan ageLOC brand kami dan kalian bergabung dengan komunitas bisnis kami, maka hal-hal seperti ini bisa terjadi teman-teman. Atau teman-teman ngerasa kurang, Mbak, 8 juta aku kurang, 21 juta juga kurang, maka teman-teman itu bisa langsung memutuskan untuk menjadi seorang lead atau seorang leader. Di mana seorang leader itu memiliki banyak sekali teman-teman builder. Dan komisinya juga luar biasa teman-teman, karena penghasilannya itu kalau teman-teman bisa punya 1 builder aja itu bisa teman-teman dapat sekitar 10,4 juta rupiah ya. Dan kalau teman-teman bisa mendapatkan 4 gitu ya dalam 1 kurun waktu, maka teman-teman itu menjadi seorang eksekutif brand partner, di mana seorang eksekutif brand partner itu bisa mendapatkan komisi sebesar 23 juta rupiah. Nah, kalau ngomongin bisnis tadi, kok ya bisa dapat banyak ya Mbak? Sebenarnya orang-orang yang ada di leader itu orang-orang seperti apa? Nah, orang-orang yang menjadi seorang leader itu dari semua kalangan teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ngerasa, Mbak, aku cuman ibu rumah tangga, mungkin nggak sih aku bisa jadi milioner? Mungkin nggak sih aku bisa dapat penghasilan yang banyak seperti itu? Saya selalu jawab bisa. Kenapa? Karena platform bisnis kami ini benar-benar terbuka untuk semua kalangan teman-teman. Orang yang bisa menjadi kaya raya atau menjadi seorang milioner itu banyak sekali
dengan background banyak rupa. Ada yang dokter, ada yang guru senam, ada yang seorang agronom, seorang politisi, gitu. Bahkan seorang ibu rumah tangga juga ada. Dan Nu Skin sudah membayarkan lebih dari 200 miliar kepada teman-teman milioner. Dan masih akan dibayar terus dan terus. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kehidupan teman-teman harus dilakukan mentransformasi gitu ya kehidupan teman-teman, maka nggak ada salahnya teman-teman harus lihat peluang kami, karena peluang kami ini sungguh luar biasa gitu ya, apalagi kita punya support sistemnya teman-teman. Nah, kalau ngomongin bisnis cycle ya, ini udah ngomongin langsung masuk bisnis nih. Kita akan menemukan sebuah bisnis ya, mungkin teman-teman bilang, Mbak Nu, itu milioner-milioner tadi, orang-orang tadi yang sudah super kaya raya tadi, yang sudah menikmati miliaran rupiah, itu kan orang yang sudah duluan bergabung dengan bisnis Nu Skin. Ya pastilah dia akan menjadi seorang kaya raya dan pastilah dia akan menjadi akan mendapatkan komisi yang besar. Gimana dengan saya yang mulai aja belum? Mungkin teman-teman di sini berpikir seperti itu, tapi tenang aja teman-teman. Ya, kalau ngomongin bisnis cycle, ya pasti berpikir bahwa orang-orang yang bergabung dahulu, ya terdahulu nih di titik paling awal itu adalah orang-orang yang memang akan mendapatkan komisi lebih besar atau lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalnya ini pertanyaan nih, kalau misalnya untuk teman-teman, kira-kira ya jawab di chatan nih. Kalau teman-teman mau memulai bisnis, teman-teman lebih suka mulai di titik A, titik B, titik C, atau titik D? Ya, coba di mana? Nah, pasti orang akan berpikir kita akan bisa mendapatkan atau bisa meraup keuntungan gitu kan? Itu kalau kita misalnya bergabung di titik A, ya. Dan itu benar sebenarnya, karena pada saat teman-teman bergabung di bisnis cycle di A, kemudian ada rentang waktunya, maka yang terjadi adalah teman-teman bisa mengakumulasi income itu akan lebih banyak pada saat teman-teman bergabung di titik B, titik C, atau titik D. Tapi coba perhatikan ini teman-teman. Di Nu Skin teman-teman, karena kami adalah perusahaan dengan inovasi, ya, maka kami memiliki kurva S selanjutnya, ya. Pada saat awal tahun gitu ya, awal tahun 2010, maka kita waktu pertama kali itu kita launching satu produk misalnya ya, itu Galvanic Spa. Dan itu boom, naik. Kemudian Nu Skin itu pasti akan memberikan inovasi lagi sehingga akan terbentuk kurva S selanjutnya. Yes. Contohnya ini ya. Misalnya teman-teman baru bergabung di kurva S yang warna hijau. Teman-teman merasa, ya aku kayaknya nggak akan kejadian besar deh Mbak. Aku nggak akan bisa menerima keuntungan. Tunggu dulu. Ingat ya, tadi saya informasikan kita akan ada launching produk Meta di Meta Reset ya, Agelock Reset di bulan Maret 2022. As a pebisnis ya, karena saya background-nya seorang pebisnis, maka pada saat Nu Skin meluncurkan produk-produk baru secara inovasi, gitu kan, itu akan membentuk satu kurva S baru, teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang merasa, aduh, aku nggak mungkin bisa menjadi seorang milioner atau bisa menjadi sukses di bisnis ini, itu akan sedikit berbeda dengan bisnis Nu Skin. Karena kami selalu meluncurkan kurva S selanjutnya. Ya, nah sekarang kita sedang akan launching juga Agelock Reset, dan itu akan menjadi titik awal kita di titik A kita. Gitu. Jadi teman-teman yang masih galau gimana cara menjalankan bisnisnya, paling mudah adalah teman-teman bisa colek langsung siapa yang undang teman-teman malam ini. Gimana teman-teman bisa ngikut di titik A awal pada saat ada Agelock Reset. Ya. Ini salah satu siklus inovasi kami, teman-teman. Di 2009 kita punya Galvanic Spa. Kemudian di 2010 kita meluncurkan yang namanya teknologi transformation. Kita juga meluncurkan di 2012 itu ada Galvanic Body Spa, kita juga ada R Square.
Di 2014 kita meluncurkan satu produk baru ya, ageLOC TR90, di mana kita bisa bertransformasi secara tubuh kita. Di 2016 kita meluncurkan ageLOC Youth Span ya, yang luar biasa itu hasilnya untuk tubuh kita juga. 2017 kita launching ageLOC Me, di mana robot gadget pertama. Jadi untuk teman-teman yang masih merasakan menggunakan skincare yang dicolek-colek ya, di 2017 Newskin sudah mengeluarkan robot gadget di mana teman-teman pakai skincare itu cuma taruh tangan di bawah robot gadget dan skincare kita keluar. 2014 kita ada Lumispa, kemudian kita akan selalu bertumbuh dan kita ada ageLOC Plus juga. So untuk teman-teman ya, di 2022 ini kita akan meluncurkan ageLOC Reset untuk teman-teman yang memang mau memulai di titik A tadi ya. Most welcome dan bergabunglah dengan yang namanya DNA Community kami ya. Pokoknya kita akan selalu banyak launching teman-teman untuk seorang pebisnis. Aku selalu benar-benar selalu mendapatkan kabar baik dari Newskin karena Newskin selalu meluncurkan teknologi-teknologi terbaru. Dan kita nggak tahu, kita ada Boost, kita ada ageLOC Reset tadi ya yang akan launching 2022 dan next juga kita ada Beauty Collagen di mana ini juga lagi happening banget ya. Ada ageLOC Body X dan selanjutnya yang mungkin sampai sekarang juga kita belum tahu banyak ya, karena memang inovasinya selalu berlanjut. Kenapa? Karena tadi research and development kita yang luar biasa teman-teman. So untuk teman-teman yang sekarang berpikir, oke, Dr. No, aku sudah jelas semuanya, aku udah tahu gimana cara mulainya. Pernah nggak sih berpikir seperti itu? Ya. Mulainya mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal berpikir. Teman-teman akan fokus ke starter pack mana. Teman-teman mau ikutan ke Home Beauty Starter Pack ya, yang tadi itu kita punya ageLOC yang punya kecantikan banget gitu ya. Ada Galvanic Spa, ada Lumi Spa, kemudian ada ageLOC Boost yaitu namanya Home Beauty device kita. Atau teman-teman memang orang yang punya fokus untuk Dream Body Starter Pack TR90. Teman-teman bisa memilih paketnya ya. Atau paket keluarga sekalian ngambil Dream Body plus Home Beauty Starter Pack, itu bisa untuk menjalankan bisnis ini teman-teman. Ya, jadi teman-teman tinggal tanya sama yang undang apa itu Home Beauty Starter Pack dan apa itu Dream Body Starter Pack. Caranya mudah, tinggal lakukan program Me Plus 4. Contohnya adalah teman-teman bergabung dengan satu paket transformasi kami ya tadi, mau yang Home Beauty atau ambil yang Dream Body, itu bisa teman-teman pikirkan. Dan kemudian teman-teman pastikan bisa mengambil 4 paket transformasi ya. Dan finally teman-teman bisa melakukan yang namanya Me Plus 4 dan teman-teman melakukan fast track secara bisnis. Ya, jadi kalau sampai sini agak sedikit bingung, intinya adalah gunakan produknya teman-teman. Pada saat teman-teman happy dengan produknya, dengan hasil yang bisa teman-teman capai, maka sharingkan, ya, informasikan bahwa teman-teman itu punya satu produk yang luar biasa dan itu bisa menjadikan transformasi kehidupan teman-teman. Atau terakhir, tapi Mbak, aku nggak pernah bisnis. Aku juga nggak tahu caranya gimana. Bahkan aku juga nggak melek samanya teknologi. Nah, aku juga nggak mungkin keluar rumah, Mbak, karena aku itu punya anak kecil. Dan aku juga nggak punya banyak waktu. Karena waktuku habis di pekerjaan. Teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman memiliki keluhan-keluhan itu, teman-teman sudah tepat untuk hadir dan bergabung dalam satu sistem yaitu OTG System 7. Di mana sistem kami ini proven untuk support bisnis teman-teman. Teman-teman akan diajarin gimana caranya teman-teman bisa memulai bisnis dengan cara yang benar. Teman-teman juga akan dibimbing tentang penggunaan produk dan teknologi yang benar. Teman-teman juga akan dapatkan yang namanya personal development. Bahkan teman-teman akan dapat event support mau offline ataupun online. Dan yang terakhir, ini yang saya suka dari yang namanya DNA Community, teman-teman. Teman-teman punya ekosistem bisnis yang
berintegritas dalam bisnis. So, untuk teman-teman yang nggak punya background bisnis seperti saya ya dulu dan nggak tahu cara ngejalanin bisnis yang benar itu seperti apa, teman-teman sudah tepat sekali hadir dalam event malam ini. Kenapa? Karena kami menawarkan one stop shopping untuk yang namanya bisnis, teman-teman. Teman-teman bisa bergabung dengan komunitas kami dan teman-teman akan diajarkan bagaimana teman-teman bisa bertumbuh dalam melakukan bisnis kami. So, let's do this together. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada host Anggi. Oke, thank you so much, dan terima kasih sekali untuk Dr. Nung yang sudah menyampaikan dengan sangat gamblang sekali sebuah platform bisnis yang bisa kita jalankan di mana aja, kapan saja, dengan siapa saja, dan pastinya akan bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk kehidupan Anda dan juga orang-orang sekitar Anda. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Seperti judulnya yang sudah saya sampaikan bahwa jadi entrepreneur, bakat, tekad, atau nekat. Nah, kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Nah, sebelum saya tutup ini, saya juga akan memberikan giveaway hadiah untuk Anda semua yang telah mengikuti event ini. Caranya adalah follow Instagram DNA Community dan boleh capture ya, terus di-share di Instastory ataupun di feed, tag juga DNA Community, juga orang yang mengundang Anda event ini. Nanti untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari DNA Community. Dan juga teman-teman, saya akan wrap up ya sesi pada malam hari ini. Jadi teman-teman, untuk Anda yang tadi sudah mempelajari 5 karakteristik ya dari Stephen, untuk orang-orang yang sensing, mungkin orang yang suka dengan sebuah percepatan finansial yang besar peluangnya dan juga bisa memberikan Anda sebuah finansial yang sangat menjanjikan, peluang ini bisa menjadi jawabannya dengan platform bisnis Velocity. Dan untuk teman-teman yang tipe thinking nih, suka dengan reward dan juga sebuah apresiasi, nah pas banget karena di platform bisnis kita, partner bisnis kita akan memberikan sebuah reward yang sangat luar biasa untuk Anda yang join dan juga menjalankan bisnisnya ya. Di tahun ini akan mendapatkan kualifikasi jalan-jalan ke Melbourne, 2 tiket gratis. Nah, mau tahu? Kita simak video yang satu ini. Nah, ya. Tripnya kemana? Ke Melbourne, boleh nggak? Ketik di kolom komen. Trip bareng-bareng dengan DNA ke Melbourne. Ayo, kamu pasti bisa. Kita bisa jadi luar biasa. Ayo, kamu pasti bisa. Kita bisa jadi luar biasa. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan reward dan pencapaian untuk mendapatkan tiket jalan-jalan gratis ke Melbourne, ya kualifikasinya berlangsung dari Januari sampai Desember 2022 dan akan berangkat di 2023. Untuk Anda yang suka banget dengan reward, pastikan Anda join bulan ini juga, karena bulan ini juga lagi ada expo. Untuk Anda yang tipenya intuisi, suka dengan visioner, sudah dijelaskan bagaimana long-term bisnis ini sangat luar biasa. Dan juga feeling orang-orang yang suka dengan sebuah kepemimpinan, leadership. Karena apa? Karena di DNA Community kita akan juga belajar tentang entrepreneurship dan juga leadership ya. Dan yang terakhir adalah insting, orang-orang yang suka dengan variasi dan berkontribusi. Tepat sekali karena DNA Community dan juga New Skin bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk Indonesia dan juga dunia. Dimulai dari Anda sendiri. Oke, sekian dari saya. Untuk Anda yang memiliki bakat ya, memiliki bakat tadi sudah tahu, maka mulailah untuk mengembangkan potensi Anda dan temukan lingkungan yang tepat untuk bisa memaksimalkan potensi diri Anda dan juga bisa berdampak untuk banyak orang. Mulai dengan tekad, mulai dengan nekat, jalani dengan tekad, lama-lama jadi bakat.
Sekian dari saya, host Anda pada hari ini, Anggi. Sampai jumpa di DNA Business Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.